Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakrul Rahman. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3. Saya nomor absen 8 di SMA 9 Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi matematika yang menyangkut kepada materi permutasi. Jadi, sebelumnya itu saya sudah ditugaskan oleh guru saya untuk mengerjakan soalnya yang berjumlah 5, di antaranya yaitu nomor 10, nomor 12, 14, nomor 16 dan nomor 18. Jadi, di antara nomor tersebut saya akan mencoba menjelaskan nomor 10. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari simaklah video sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita memasuki sebuah contoh latihan soal yang menyangkut kepada permutasi, saya sebelumnya sedikit mengupas pengertian dari permutasi ini dan juga faktorial. Jadi, sebelum kita mengetahui pengertian dari permutasi ini, alangkah terlebih baiknya dahulu kita juga harus mengenal yang namanya faktorial. Jadi, apa sih itu faktorial? Jadi, sebab apa faktorial tersebut juga harus dikembangkan atau dijelaskan? Sebab apa? Jadi, sebab setiap penghitungan permutasi dan kombinasi tidak terlepas dari perhitungan faktorial. Jadi, faktorial ini adalah perkalian suatu bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif lainnya yang kurang dari bilangan bulat tersebut. Jadi, lambang faktorial berupa tanda seru. Sebagai contohnya saja, dapat kita contohkan yaitu faktorial dari 7 adalah 7 di belakangnya lambang tanda seru. Sama dengan artinya yang mempunyai makna bahwa 7 tersebut artinya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7, atau sebaliknya 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Itulah bentuk pengertian dari faktorial. Selanjutnya kita harus mengenal dari permutasi. Jadi, permutasi ini adalah susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Jadi, di dalam permutasi ini terdapat persamaan yang mencakup kepadanya. Jadi, persamaan yang telah ditetapkan dari permutasi ini di mana PR pangkat N sama dengan N tanda seru per N kurang R tanda seru, atau lambang faktorial. Tanda seru tersebut merupakan lambang faktorial. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita memasuki sebuah contoh soal kepada latihan menyangkut permutasi. Selamat menyaksikan. Nah, berikut sudah disajikan sebuah contoh soal mengenai soal permutasi nomor 10 tadi. Jadi baiklah, soalnya sebagai berikut. Nomor 10. 9 buku terdiri atas 4 buku matematika, 3 buku pengetahuan umum, dan 2 buku ensiklopedia, yang mana akan disusun dalam suatu barisan pada rak buku. Jika setiap jenis buku tidak boleh terpisah dalam barisan tersebut, banyak susunan berbeda yang dapat dibentuk adalah. Nah, setelah kita mengetahui dari soal ini, kita harus menguraikan apa yang terdapat di dalam soal tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat 9 buku yang mana 9 buku ini terdiri atas 4 buku matematika dan 3 buku pengetahuan umum, 3 buku pengetahuan umum, dan yang terakhir terdapat 2 buku ensiklopedia. 2 buku ensiklopedia. Nah, setelah kita menguraikan ini, selanjutnya kita harus mengetahui identifikasi dari data-data yang terdapat dalam soal ini. Jadi, dikatakan bahwa di 9 buku ini terdiri dari 3 jenis buku, yang mana yang tadi ini 4 buku matematika, 3 buku pengetahuan umum, dan 2 buku ensiklopedia. Berarti 3 jenis buku ini dapat kita buat sebagai 3 diambil 3, yang mana berkemungkinan kita melakukannya 3 faktorial. Jadi banyak susunan ketiga jenis buku ini 3 diambil 3 sama dengan 3 faktorial. Selanjutnya yaitu banyak susunan 4 buku matematika, di mana kita ketahui pada soal terdapat 4 buku matematika. Berarti
berkemungkinan 4 ini terdapat 4 diambil 4 yang mana terdapat cakupannya 4 faktorial. Jadi dapat kita buat banyak susunan 4 buku matematika 4 diambil 4 sama dengan 4 faktorial. Selanjutnya yaitu di dalam soal terdapat juga data yang dapat kita simpulkan banyak susunan 3 buku pengetahuan umum. Jadi sama dengan yang di atas sebelumnya bahwa 3 diambil 3 sama dengan 3 faktorial. Selanjutnya data yang selanjutnya banyak susunan 2 buku ensiklopedia. Jadi 2 ensiklopedia ini dapat kita buat 2 diambil 2 sama dengan 2 faktorial. Nah, setelah kita menyusun data-data ini, selanjutnya kita mencari persamaannya. Selanjutnya kita mencari apa yang ditanya, yaitu banyak susunan berbeda yang dapat dibentuk adalah, jadi maka banyak susunan buku adalah, bahwa terdapat 3 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Berarti semua ini harus kita kalikan untuk mengetahui banyak susunan buku. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan berikut. Ini 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial dan dikali 2 faktorial. Nah, jadi dapat kita buat perhitungkan selanjutnya, berarti 3 faktorial. Berarti 3 dikali 2 dikali 1 tutup kurung dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan dikali 2 dikali 1. Nah, sama dengan 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau untuk menggabungkan ini 3 kali 2 hasil dari semua ini yaitu 144. Dan hasil dari ini 2 kali 12. Maka jelas dapat didapatkan hasilnya 1728. Nah, jadi inilah hasilnya. Jadi dapat kita simpulkan, jadi banyak susunan buku banyak susunan yang berbeda yang dapat dibentuk adalah 1728. Nah, inilah hasilnya. Nah, itulah tadi penjelasan yang telah saya jabarkan mengenai soal yang menyangkut tentang permutasi. Jadi, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau di dalam pengucapan, baik di dalam penyampaian materi maupun di yang lain-lainnya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.